Sana ini yuk. Ke sana. Sana ini yuk. Aduh, astagfirullahaladzim. Nanti dulu kita silat ke sini dulu. Ke lewat sini bisa nggak sih? Nanti pegangan ini. Pegangan ini. Astagfirullah. Ini. Apa nih? Astagfirullahaladzim. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Kang Tarto, masih di channel yang selalu siap untuk menghibur kalian. Jadi ini adalah konten kehiburan buat kalian yang mudah-mudahan bisa mengambil manfaat di balik perjalanan dikir jalan ini. Dikir jalan atau tadabbur alam. Gini teman-teman, dalam sebuah cerita yang samar-samar yang tidak harus dipercaya, tidak harus diikuti, di gunungan itu ada sebuah goa. Goa itu tempat pertapaannya orang yang kaya-kaya. Gini, ketika bertapa atau berritual di sana, bisa membangun ini rumah misalnya, bisa membangun mall misalnya, dan lain sebagainya. Intinya bisa membangun segala-galanya, namanya pesugihan kandang bubrah itu katanya. Namun bagi saya pribadi itu hanya berusaha untuk mencari tahu apakah betul lokasi seperti itu kok bisa menjadi orang kaya. Kesana aja yuk. Perhatikan dulu nih, sisi demi sisi di dalam gua ini ya. Nanti kita masuk lebih dalam lagi ke area sana ya. Nah ini teman-teman, gua ini yang dinyatakan atau diyakini oleh kebanyakan orang adalah gua pesugihan kandang bubrah ya. Tahu nggak maksudnya ke pesugihan kandang bubrah? Nah ini makanya itu nanti kita telusuri sisi demi sisi, biar kita tahu betul-betul apa yang dimaksud itu. Kok bisa orang yang melakukan ritual di sini bisa membangun ini, membangun itu, dan membangun seterusnya. Intinya membangun lah, bisa membangun rumah misalnya, atau mau membangun pom bensin dan lain-lain. Intinya mari kita telusuri apa dan bagaimana sebenarnya yang terjadi. Assalamualaikum. Kula nuwun kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, kami berdoa mohon izin untuk memasukinya, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kedatangan kami berdua mengganggu atau mengusik kalian, kami mohon maaf. Yuk kita telisik teman-teman, telisik sisi demi sisi dari kedalaman gua ini, sama halnya kita memasuki kedalaman hati kita. Nah nih, sebenarnya gua ini ya seperti ini saja nih, cuman batu yang seperti ini ya, dan gelap. Kenapa? Lorong, tidak ada cahaya, jadi gelap ya. Nah maka dari itu mari kita diawali dengan membangun ketentraman dari dalam kita ya. Tentram, ayem, dan ciptakan rasa senang atau setel rasa senang dalam diri kita masing-masing ya. Setel rasa senang aja sudah. Ini konten nggak bermutu, tenang saja ya, jadi nggak usah panik. Kalau tidak nyaman, tidak usah dilanjutkan nontonnya ya. Kini khusus yang membutuhkan saja. Oke, fair ya. Kalau yang tidak sedimensi ya, nanti akan menambah kegembrungsunganmu sendiri malahan. Itu saran saya. Oke, lanjut. Alhamdulillah. Kita telisik aja. Wah, ini seperti bongkahan-bongkahan yang baru saja runtuh nih. Nih kan. Mungkin itu runtuh, mungkin juga memang bekas digali oleh orang. Gali. Nah ini nanti kita cari lokasi ritualnya ya. Nah karena ritualnya tersembunyi dan
tidak semua yang datang ke sini tahu tatiknya. Nanti tenang saja. Yang penting kita selalu dalam keadaan senang. Jangan sebaliknya. Kalau keadaan gembrungsung terus, nanti akan selalu gagal paham, ya. Karena sudah mentok ilmunya, mentok pemahamannya. Siapa yang berpikir mentok? Kita sendiri yang membatasi diri, ya. Kita sendiri yang membatasi diri. Maka dari itu mari kita jebol pagar itu, namanya pagar gaib yang kita ciptakan dan sudah sampai mengeras seperti ini nih. Sudah mengendap dan sampai mengeras. Ini adalah pagar gaib, ya, yang kita ciptakan sehingga apa? Tidak bisa menembus apa sebuah petunjuk luar biasa dari alam semesta. Itu kesalahan siapa? Kesalahan kita. Terus bagaimana caranya supaya kita bisa tembus? Ya kita sendiri yang membukanya, bukan orang lain, ya. Kamu yang susah minta-minta sama dukun, nggak mungkin bisa dukunnya, nggak mungkin, ya. Kamu yang menciptakan, kamu sendiri yang merontohkan tembok raksasa ini, tembok pembatas, ya, sehingga kamu tidak bisa menikmati rahmat Tuhan, ya itu. Jadi sehingga kamu cuma muter-muter di situ saja sampai tua, muter-muter di area situ. Makanya nasibnya seperti terus, nasibnya nggak naik-naik, tidak begitu beruntung, terus itu terus. Karena kamu sendiri yang menginginkannya tanpa kamu sadari, kamu yang meminta. Tuhan tinggal mengiyakan. Oke, yuk ke sebelah sana. Kita telisik bagian sini teman-teman. Telisik dari tadi sisi demi sisi ini. Memang sih batu ini saya rasa tidak maksudnya belum sebegitu kerasnya ini loh, maksudnya kalau kita pakai pemukul misalnya palu besar namanya apa ya? Bodem, betul. Kita kalau paksakan pakai bodem itu mungkin bisa, tapi harus pakai tenaga. Namun kalau kita bisa membongkar tembok pembatas dalam diri itu tidak harus pakai tenaga. Cukup dengan dari dalam, tenang, slow. Nanti lama-lama akan dengan dirinya luntuh, bro. Tapi kalau ada kemauan, kalau masih nyaman dalam kecimpung di duniamu yang lama, ya udah silahkan ya. Kita sih tidak menganjurkan. Ini hanya kahir petunjuk saja. Karena apa? Dari alam ini ngasih petunjuk silahkan. Kalau mau dilaksanakan silakan, enggak apa-apa ya. Ini semua termasuk kebutuhan kita masing-masing ya. Mungkin belum membutuhkan. Ayo. Ini jalannya turun dan becek. Nah, justru di lokasi seperti inilah kadang-kadang orang malas, enggan bertelusur di lokasi yang seperti ini. Nah, kalau tidak ada kemauan, mana dapat kita dipertunjukkan jalannya. Yo, harus ada kemauan dong, kemauan beraksi maksudnya, apapun itu. Cuman kayeman dalam lingkunganmu, dalam kenyamananmu itu, ya udah nasibmu seperti terus, ya. Kalau keadaan maksudnya keadaan miskin ya miskin terus gitu ya, keadaannya mengeluh terus, itu kan permintaanmu. Tiap hari minta gitu terus tanpa kamu sadari. Karena apa? Jadi apa yang diucapkan di pikiran bawah sadarmu itulah doamu, berkekuatan yang sangat besar dibandingkan dengan apa yang diucapkan dengan lisanmu seolah-olah minta ini minta itu, tapi kan pikiranmu yang kuat, pikiran bawah sadarmu nyaman di situ, sudah mengendap, yaitu udah kemauanmu ya. Terus bagaimana caranya, Kang? Pertama itu kita rendahkan ego, kita merasa tentrem dulu ya. Misalnya kalian tuh kepengen membangun rumah, misalnya ya bangun dulu ketentraman dalam dirimu, jangan gembrungsungan ya. Jangan dikit-dikit curiga sama orang, dikit-dikit marah-marah sama orang, dan juga menyimpan banyak dendam, masalah,
ataupun luka batin terus disimpan, ya udah sulit. Luka batin atau dendam itu justru lah membentuk sebuah tembok raksasa seperti ini nih, pembatas nih ya, ini pembatas sehingga kamu tidak bisa mengakses apapun. Itu loh. Tenang, slow. Nanti lama-lama kalau sudah belajar ikhlas, legowo, tembok ini akan runtuh dengan sendirinya. Itu loh maksudnya. Ini yang dimaksud mungkin yang pesugihan kandang bubrah ini mungkin ya, kemungkinan, tapi kita belum kaji dulu. Yuk. Kita berpikir lebih dalam di sini, tenang. Tenang saja, kalau belum nyandak jangan dipaksakan ya. Saya sarankan kalau belum nyandak pikirannya jangan diteruskan, nanti akan menambah kegembrungsunganmu. Mesinmu panas ya, mesinmu panas. Ini konten nggak bermutu bagi orang-orang yang tidak mudeng atau belum mudeng. Alhamdulillah. Ya. Ini tinggi banget nih. Tuh sampai atas ke sana harus naik ini nih. Sebenarnya sih bagus nih kalau misalnya kita ke situ. Cuma ini ada apa namanya, harus naik ini dinding ini. Nah, ini bagaimana tergantung kita nanti mau menerus atau tidak. Nanti tenang, yang jelas tuh ada kemauan ya. Ada kemauan pasti ada jalan. Santai saja. Slow ya. Jadi apa? Ilmu, wawasan, pengetahuan yang disampaikan oleh alam ini untuk seluruh umat manusia, bahkan untuk semua makhluk hidup yang ada di dunia ini ciptakan Tuhan, bukan untuk satu golongan, satu kelompok ya. Itu makanya kita jadi orang tuh jangan fanatik pada satu kelompok. Hargai mereka, belum tentu mereka sejahat itu. Karena apa? Kita itu sudah didoktrin, disetel untuk membenci kelompok lain. Itu loh. Supaya belum tentu. Maka Trump tidak membenci siapapun. Kan enak. Mencap sama aja kita itu enak kalau kita mau masuk surga. Tinggal pilih pintu yang mana. Itu loh. Ya kan? Ya. Surga itu kebahagiaan ya. Yuk, kita lanjut ke bagian situ yuk. Kayak dengar suara orang napas, kayak orang napas nih. Jadi ngas ngos nih, dengar nggak? Takutnya ular nih, awas. Ya takutnya ular itu apa? Yang bisa nyemprot tuh apa? Nah itu maksudnya, tadi dulu pelan-pelan. Waspada. Kayak orang napas ngas ngos. Tuh kan? Tadi dulu nih, mulai tegang nih. Mulai agak tegang ya. Tenang dulu, kita harus waspada. Bisa jadi ini nanti bisa sebagai pemanis judul kita ini, baik itu ular atau apa ya, biar mantep ya kan. Tadi dulu. Misi, siapa itu? Suara ngos-ngosan. Ini lubang nih. Ini mungkin nih, ada lubang besar nih. Tadi dulu, jangan udah ular segede sebesar kebun kelapa lagi nih. Seterip? Iya. Tadi dulu nih, jauh banget. Tapi nggak ada. Bukan. Kirain tadi saya melihat apa? Kayak orang kemeder, bukan. Ini perasaan saya. Ayo, lanjut ke belah sana. Aduh, tuh, kan masih dengar kan? Tadi dulu. Itu suaranya kan ya? Tadi dulu. Ya kalau memang ada silumannya memper, kenapa lokasi kayak gini nih? Misi. Tuh kan? Itu orang bukan tuh. Itu bukan orang. Itu. Nah itu. Loh. Hilang. Tadi pas gelap ada loh, kayak orang. Ini pas di terangan henternya malah hilang. Seperti kayak itu apa namanya? Tahu wanara? Wanara itu kayak sejenis monyet, cuma besar tuh situ tuh. Tadi dulu. Apakah mungkin salah satu makhluk ya di sini? Apa namanya? Kan ada tuh yang kayak pesugihan monyet tuh,
kemungkinan salah satunya nih. Mungkin ya, atau mungkin itu pandangan kita, nggak tahu lah. Yuk kita lanjut yuk, kita dekati aja, siapa tahu ada ketemu nanti. Ya alhamdulillah. Licin. Oh nih ada akses nih lubang ini nih. Tadi dulu ada pintu masuk ke sana, kita coba aja yuk. Tadi dulu meskipun agak licin, tapi kalau tidak ada aksi ya, kalau tidak ada keberanian, terus kita mau dapat apa itu loh. Nah tenang, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba untuk menaiki ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, wah tuh kan ada akses nih, bisa ke sini ya kira-kiranya nih. Nah ntar dulu, ya akan mencoba naik ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, waduh, alhamdulillah. Aduh, lari. Cuma lutut saya kejedot. Ini ya? Lututnya, aduh sakit banget. Aduh, sini. Alhamdulillah. Udah sini, nanti saya kesakitan nih lututnya. Alhamdulillah nih. Lututnya mana? Ini. Kejedot ini sakit luar biasa. Cedera ini ya? Cedera. Kalau Ronaldo udah payah tobat kayaknya nih. Kalau Messi ini udah ganti pemain nih ya. Aduh, tadi dulu. Kita tarik nafas dulu dan pelan-pelan dulu sampai. Aduh, Jidan ini suatu pertanda nih ya. Pertanda mungkin kita harus lebih waspada, hati-hati, bahaya di depan gitu maksudnya. Aduh nih, kita kemana nih? Naik ke atas sana ini yuk. Ke sana? Sana nih yuk. Aduh, astagfirullahaladzim, nanti dulu kita seleksi dulu. Ke lewat sini bisa nggak sih? Nanti pegangan ini. Astagfirullah. Ini. Apa nih? Astagfirullahaladzim, ini. Astagfirullahaladzim. Itu orang bukan? Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Betul sini. Wah, jatuh. Aduh, orang ini bukan? Misi Bapak, Mbah. Assalamualaikum, Mbah. Tadi dulu. Di samping saya sedang cedera ini, dengkulnya. Kita harus pelan-pelan dulu, ya. Artinya pelan itu apa? Tadi ketika saya itu otomatis tekanan darah saya naik. Ketika tadi saya kejedot dengkulnya, maka harus diturunkan dulu. Biar stabil tekanan darahnya. Yang kedua, gelombang otak kita supaya turun supaya tenang. Nanti bisa kita nyambungkan pada beliau. Mungkin sekarang belum mendengar kita. Dulu. Assalamualaikum, Mbak. Alhamdulillah, beliau sudah memberikan bahasa syarat pada kita bahwa hanya dia ada koneksi nyambung, tapi belum, maksudnya belum mengeluarkan suara. Mungkin nanti tunggu dulu, masih kalau loading lah gampangnya ya. Dulu, tenang. Maaf Bapak, Mbak, perkenalkan dulu, ini nama saya Tarto dan saya berdua bersama Bang Mamat. Iya Mbak, mohon maaf Mbak. Alhamdulillah ada suaranya nih. Iya Mbak, kami di sini lagi perjalanan dikir jalan Mbak. Iya, mohon maaf ya Mbak ya, mengganggu waktunya sebentar. Jadi gini Mbak, Mbak namanya siapa, mohon maaf dulu. Maaf Mbak itu namanya siapa ya, kalau boleh tahu, biar kami lebih bisa berkomunikasi dengan supaya kami bisa apa sebutannya gitu biar enak. Dan selanjutnya mudah-mudahan kita bisa menjadi paseduluran selawase Mbak. Iya.
eh, namanya Mbah Mingun. Mingun, iya. Aslinya mana Mbah? Boleh beritahu? Desa Doplang. Desa Doplang. Kecamatannya apa? Adipala. Mingun aja Adipala. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mbah bisa kenal dengan Mbah. Iya Mbah. Gini Mbah. Tadi sudah gini Mbah. Biar kami lebih tenang. Karena gini Mbah, kami berdua bukan tujuan apa-apa. Namun kami hanya betul-betul pengen belajar di dalam gua ini dan kami membuktikan bahwa hanya di sini itu tempatnya orang-orang pertapaan yang katanya bisa membuat orang kaya. Artinya gini, bisa membangun ini gara-gara bertapa di sini, membangun pom bensin, membangun mall, membangun apa itulah banyaklah apa gedung-gedung katanya gitu. Itu saya hanya ingin membuktikan bagaimana kok bisa seperti itu. Enggak Mbah, kami tidak akan melakukan itu. Kami hanya membuktikan supaya kami bisa mengambil ilmunya, mengambil pembelajarannya. Maksudnya gini, kami tidak akan bertapa, maksudnya hanya pengen membuktikan saja. Iya Mbah. Mbak sih di sini udah berapa tahun? Oh, Mbak ini udah 3 tahun. 3 tahun Mbak ini. Nah terus Mbak kira-kira Mbak, apa yang Mbak dapatkan selama 3 tahun ini? Apakah mungkin sudah banyak yang dibangun oleh jenengan? Loh, sebentar ya Mbak, kami mohon izin Mbak, kami membawa kamera nih Mbak. Kamera untuk merekam ini, maksudnya kami mohon izin untuk ngambil gambar jenengan. Iya, kayak di foto itulah untuk pengalaman kami. Iya Mbak. Iya gini tadi Mbak, kembali pada tadi. Mbak kan sudah 3 tahun nih di sini nih. Apa yang didapatkan Mbak, pengalaman apa saja yang pernah dialami atau kan mungkin sudah mendapatkan sesuatu yang Mbak impikan gitu. Beliau ini justru beliau ini sedang menunggu, sama kayak membuktikan gitu, maksudnya selama di sini tapi belum berhasil. Apakah pernah ada maksudnya suatu erang-erang lah bahasa apa yang disampaikan kepada ini, maksudnya Mbak di goa ini, mungkin apa makhluk apa mungkin Nyai Roro Kidul atau Nyai Blorong atau sejenisnya yang memang menjumpai jenengan di dalam goa ini Mbak? Mohon maaf. Iya. Kata beliau teman-teman, beliau pernah didatangi oleh orang biasa ya, bukan makhluk seperti tadi kayak Nyai Roro Kidul ataupun Nyai Blorong ataupun apa, tapi didatangi oleh orang biasa. Jadi orang tua tapi nenek-nenek, tapi orang biasa, dan beliau memberikan suatu benda kepada beliau. Dan terus bendanya mana Mbah, kalau boleh tahu? Saya pengen lihat. Boleh kan? Maksudnya gini, siapa tahu benda itu bisa menjadi petunjuk buat jenengan gitu. Ada manfaatnya Pak kira-kira jenengan selama ini megang itu? Enggak. Ya boleh gitu gini.
Saya cuma pengen lihat aja. Nanti kita pecahkan. Oke, di mana? Di sini? Di depan jenengan? Mana sih? Saya nggak lihat. Tadi dulu. Mana nggak? Tadi dulu yang bayar, saya pengen lihat aja. Mana sih? Oh, ini. Tadi dulu. Izin yang bayar. Ini teman-teman. Ini seperti apa? Piring petuk, bambu petuk. Cuma ini besi. Seperti dulu ya. Sampai dulu pernah kayak gini, hampir sama lah, cuman beda. Nih, besinya bagus nih. Piring petuk atau bambu petuk. Ini ya banyak maksudnya ya, Mbak ya. Terus selama jenengan di sini dipegang ini, pernahkah ada suatu petunjuk lagi dari bambu ini atau bagaimana, Mbak? Tidak ada petunjuk apapun katanya. Itu benda-benda biasa. Oke, Mbak, mari kita pecahkan bersama-sama, Mbak. Barangkali ini ada petunjuk di sini. Orang tua yang mengantarkan jenengan, maksudnya mengantarkan benda ini kepada jenengan, itu mungkin suatu petunjuk atau bahasa erang-erang. Bahasa erang-erang itu apa sih? Bahasa teka-teki yang disampaikan kepada jenengan. Supaya kita mau berpikir gitu, maksudnya loh. Ini kan, maaf ya, Mbak ya, sebentar dulu. Ini bambu petuk, piring petuk, itu kan bahasa kias ya. Nah, sedangkan bambu petuk itu ruasnya berhadapan, ini ruas. Nah, maksudnya ini adalah ruas itu penggambaran roso ya. Jadi Tuhan kita hanya bisa kita jumpai kalau ada rasa tresno dalam diri. Hanya bisa dengan dijumpai dengan rasa tresno dalam diri kita. Bukan cuma Tuhan, tetapi sesama manusia juga harus kita ciptakan rasa tresno, membangun rasa tresno dalam diri, membangun ketentraman dalam diri. Nah, mungkin itu, Mbak, maksudnya itu bahasa kias, bahasa teka-teki yang disampaikan supaya ini jenengan membangun dulu, membangun rasa, membangun ketentraman dalam diri kita, supaya apa yang dicita-citakan jenengan mudah mewujud. Contohnya membangun rumah, membangun apa itu, Mbak. Kira-kira Mbak sih pengen apa sih? Pengen bangun apa? Oh, beliau kemudian bangun rumah katanya. Memang benda ini tidak apa-apa ya, cuma hanya sebagai afirmasi ya, bukan sebagai jimat. Afirmasi, tahu nggak afirmasi? Ya, pengeling-eling atau sebuah mantra yang diucapkan dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, oh ini pun ada mantranya nih. Ada mantra Jawa. Ini sebagai afirmasi ya, bukan jimat. Sehingga akan mewujud, menempel, mengendap di dalam pikiran bawah sadar kita, sehingga terbangunlah rumah, terbangunlah masjid, terbangunlah apa gitu. Tapi tadi ciptakan dulu atau membangun ketentraman dalam diri atau wujud syukur gitu. Oh, seperti itu. Ya udah, Mbak. Kalau begitu, Mbak, kira-kira sekarang udah paham, Mbak? Oh, pantesan Mbak ini tuh masih menyimpan sakit hati, jadi tidak bisa untuk tentrem. Gini, Bapak, ya bukan menggurui, Mbak, tapi kita berbagi bersama-sama, Mbak. Berbagi ilmu bersama-sama, mudah-mudahan apa yang cita-citakan jenengan segera mewujud. Mbak, sakit hati kenapa sih? Ditinggal istrinya nikah lagi. Udah, jangan dipikirkan, santai. Berarti jenengan sama halnya pengen balas dendam, maksudnya jenengan pengen kaya dulu gitu. Terus nanti istrinya akan panas. Itu bukan cara. Justru kalau bisa ikhlaskan jenengan udah istri jenengan. Udah ikhlas, jangan dipikirin. Ikhlas, tentrem, itu kan sama, kalau sudah ikhlas sama halnya meruntuhkan tembok ini nih. Tembok pembatas dalam dirimu, dalam diri baik, supaya nanti bisa tentrem hidupnya, sehingga terbangunlah rumah. Datanya dari mana rezeki itu? Ya kalau tentrem dulu ya Allah tidak pusing. Tuhan tidak pusing untuk memberikan rezeki. Tapi apa?
bangun dulu ketentraman dalam diri kita, gitu Mbak. Oke. Ya. Ya. Ya, udah nih Mbak. Ini mau bagaimana Mbak? Ininya. Oh. Ya udah nggak apa-apa ya. Karena beliau itu takut benda ini, tapi apa namanya, yang penting sudah ilmunya udah keserap. Ini mau dipegang apa gimana? Disimpan aja nggak apa-apa. Oh nggak mau. Udah, katanya dibuat kita ya. Benar dibuat kita. Ya udah, buat pengeling-eling kita ya. Ini supaya apa? Tadi pengeling-eling kita supaya tetap membangun ketentraman dari dalam diri kita. Diawali membangun ketentraman dalam diri ya, bukan dari luar tapi dari dalam. Ketentraman dari dalam diri. Yaudah Mbak, kalau begitu saya mau pamit, mau pulang. Kalau Mbak berkenan, saya ajak itu pergi saya aja. Oke. Beliau mau melanjutkan lagi pertapanya, artinya tadi dengan cara baru ya, dengan cara untuk belajar mengikhlaskan tadi luka batin dan untuk belajar membangun ketentraman dalam diri, itu aja. Kita oke Mbah, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan jenengan terkabul dan belajar untuk ikhlas legowo dan bisa membangun ketentraman dalam diriku dulu sehingga terbangunlah apa yang jenengan inginkan. Mbah, ini serius buat saya Mbah. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Kita saling berbagi ilmu ya, ini bukan saya bukan menggurui tapi kita belajar bersama-sama gitu. Nggih, lepas kula pangapunten, saya mau pamit. Silahkan lanjutkan. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu. Mau Mbah. Yuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah sahabat semuanya, akhirnya bisa menyelesaikan perjalanannya dari dalam goa dan masih banyak sekali pelajaran yang kita petik di dalamnya. Apa itu? Jadi kurang lebih seperti ini. Orang yang bertapa di dalam sana sehingga bisa mendapatkan kekayaan, bisa membangun ini itu dan sebagainya, bangun rumah, bangun mall, bangun pom bensin dan lain-lainnya, yaitu karena sebabnya apa? Bukan karena meminta sama jin setan di sana, akan tetapi memang itu pemberian Tuhan atas dasar kita, yaitu membangun ketentraman dalam diri kita dulu. Kalau sudah bisa membangun itu, insya Allah Tuhan tidak akan pusing untuk memberikan sebuah rezeki atau bisa membangun apa saja. Itu saja. Terima kasih. Silakan dikaji lagi, digali lagi dengan ketenangan batin. Insya Allah kalian akan bisa mendapatkan apapun yang kalian inginkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjibur.